Hari itu panasnya luar biasa. Bandung terasa seperti tungku besar yang baru saja menyala. Jalanan penuh debu, motor saling berdesakan, dan klakson tak berhenti bersahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rani baru saja keluar dari kantor, masih mengenakan kemeja putih dan rok hitam yang sudah agak kusut karena kerja seharian. Tas kerja disampirkan di bahu, langkahnya pelan, wajahnya terlihat lelah tapi lega. Hari itu ia baru saja menyelesaikan laporan bulanan yang menyita tenaga dan pikiran. Begitu sampai di kos, ia langsung menjatuhkan diri di kursi. Aduh, akhirnya selesai juga hari ini, gumamnya. Ia menatap jam dinding, sudah hampir maghrib. Biasanya di jam segini, ia sudah rebahan sambil nonton drama Korea atau membaca buku ringan. Tapi sore itu, sesuatu yang tak disangka terjadi. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat alisnya terangkat. Tante Mira. Jarang sekali tante itu menelepon. Biasanya hanya kirim pesan singkat saat lebaran atau ulang tahun. Dengan sedikit ragu, Rani mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, Tante. Suara di seberang terdengar riang tapi agak formal. Waalaikumsalam, Rani. Aduh, suaranya masih sama ya, lembut banget. Tante mau kasih kabar gembira. Besok sepupumu, si Della, nikah di Depok. Semua keluarga besar bakal hadir. Kamu datang ya? Rani sempat terdiam. Besok, Tan? Iya, besok. Undangannya udah dikirim, mungkin belum sampai ke kamu. Tapi tenang aja, datang aja langsung ke gedung Serbaguna Cempaka. Jam 10 pagi. Tante tunggu ya. Baik, Tan. Kalau nggak ada halangan, insya Allah Rani datang. Begitu telepon ditutup, Rani menatap layar ponselnya lama sekali. Hatinya campur aduk. Sudah hampir 3 tahun ia tidak ikut acara keluarga besar. Sejak pindah kerja ke Bandung, jarak dan waktu membuatnya jarang pulang. Dan terus terang ia agak enggan datang. Bukan karena tak sayang keluarga, tapi karena ia tahu beberapa sepupunya suka membanding-bandingkan hidup orang. Siapa yang kerja di mana, siapa yang gajinya besar, siapa yang sudah menikah, siapa yang masih sendiri. Rani termasuk yang sering jadi bahan omongan. Dulu waktu masih menganggur setelah kuliah, ada yang bilang, kasihan ya Rani, pinter tapi nasibnya nggak mujur. Ada juga yang nyeletuk, wajahnya cantik sih, tapi kalau nggak punya penghasilan tetap, siapa yang mau? Rani masih ingat, kata-kata itu sempat membuatnya menangis semalaman. Tapi hidup terus berjalan. Ia berusaha bangkit, bekerja keras, dan sekarang posisinya cukup tinggi di kantornya di Bandung. Hanya saja, ia tidak suka pamer. Malam itu, Rani duduk di depan lemari, membuka beberapa baju yang ia punya. Pakai yang mana ya? Gumamnya. Ia mengeluarkan satu gamis warna krem, sederhana tapi masih rapi. Tidak ada bordir emas, tidak juga payet mewah, hanya bahan katun lembut dengan potongan anggun. Yang ini aja deh, bersih, nyaman, enggak norak. Ia tersenyum kecil melihat bayangannya di cermin. Wajahnya tanpa riasan, hanya bedak tipis dan bibir yang sedikit pucat. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada keanggunan alami yang jarang disadari orang. Setelah selesai mempersiapkan pakaian, ia membuat secangkir teh hangat. Duduk di balkon kecil kosannya, memandangi langit malam Bandung yang penuh lampu. Besok ketemu keluarga besar ya. Gumamnya pelan. Dalam hatinya ada rasa canggung. Ia tahu, banyak yang masih memandang dirinya sebelah mata. Mereka tidak tahu bahwa Rani sudah punya posisi penting di perusahaan finansial ternama, tapi Rani tidak berniat menjelaskan apapun. Kalau datang cuma buat pamer, buat apa? Batinnya. Baginya, datang ke pernikahan sepupu adalah bentuk hormat, bukan ajang pembuktian. Malam itu ia berdoa, ya Allah, semoga besok lancar. Semoga tidak ada yang membuat hati ini sakit lagi. Keesokan paginya, Rani bangun lebih awal. Udara Bandung masih dingin. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan kopi hitam. Sambil minum, ia membuka ponsel, mengecek pesan. Ada notifikasi dari tante. Jangan lupa, Ran, pakaian yang sopan ya. Nanti tamu-tamunya banyak orang penting. Rani menarik napas. Tante ini selalu harus pakai embel-embel orang penting. Ia hanya membalas, siap Tan. Setelah semua siap, ia berangkat ke Depok dengan travel pagi. Perjalanan memakan waktu beberapa jam. Di dalam mobil, ia teringat masa kecilnya. Dulu, setiap kumpul keluarga, Rani selalu jadi anak yang pendiam. Bukan karena sombong, tapi karena sering diremehkan. Tapi kini semuanya berbeda. Ia sudah belajar menahan diri. Tidak perlu membalas dengan kata-kata, cukup dengan pembuktian diam-diam. Saat mobil melintas di Cibinong, cuaca mulai panas. Ia menatap keluar jendela, melihat langit biru muda yang bersih. Mungkin hari ini akan baik-baik saja, pikirnya.
Namun jauh di dalam hati ada firasat aneh. Entah kenapa Nia merasai ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak biasa. Tepat pukul 10 lewat sedikit, mobil travel berhenti di depan gedung besar bertuliskan Gedung Serbaguna Cempaka. Dari luar saja, dekorasinya sudah terlihat megah. Balon putih, bunga melati, dan karpet merah membentang di depan pintu masuk. Rani berdiri di depan gedung itu sambil menarik napas panjang. "Yah, semoga semua berjalan lancar," katanya pelan. Ia memperbaiki jilbabnya, merapikan tas kecilnya yang mulai kusam, lalu melangkah masuk dengan senyum kecil di wajahnya. Namun, baru beberapa langkah, beberapa kepala langsung menoleh ke arahnya. Beberapa sepupu terlihat saling berbisik. Ada yang tersenyum miring, ada pula yang hanya menatap tanpa ekspresi. Dan di saat itu juga, tanpa disadari, hari yang tampak biasa itu akan menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan Rani seumur hidupnya. Begitu turun dari travel, udara Depok terasa lebih panas dari Bandung. Matahari sudah tinggi, menyorot langsung ke wajah. Rani menghapus peluh di keningnya, lalu melangkah ke arah gedung dengan langkah pelan. Dari kejauhan sudah terdengar musik pesta, suara MC yang bersemangat, dan tawa tamu-tamu yang datang berombongan. Gedung Serbaguna Cempaka terlihat megah. Pintu masuknya dihiasi bunga-bunga putih dan emas, lengkap dengan karpet merah yang membentang sampai ke pelaminan. Di luar, beberapa tamu sibuk berfoto, sementara pelayan catering lalu lalang membawa nampan penuh gelas. Rani menatap sekeliling, matanya menyapu kerumunan. Wajah-wajah yang dulu sering ia lihat di acara keluarga kini tampak sedikit berbeda. Lebih dewasa, lebih sibuk. Tapi entah kenapa, tetap dengan tatapan yang sama seperti dulu. Tatapan yang menilai. Ia melangkah ke arah meja penerima tamu. Dua sepupu yang bertugas di sana, Lala dan Rika, sempat terdiam melihatnya. Lala tersenyum, tapi matanya melirik cepat dari ujung kepala sampai kaki. Rani, datang juga akhirnya." Rika menambahkan dengan nada sedikit heran. "Wah, dari Bandung ya? Sendiri aja?" "Iya," jawab Rani pelan. "Sendiri. Barusan sampai." "Oh, ya udah, tanda tangan di sini dulu ya," kata Lala sambil menyodorkan buku tamu. Saat Rani menulis namanya, Rika berbisik pelan ke sepupunya, tapi masih bisa terdengar. "Kasian ya, dari Bandung sendirian. Nggak bawa pasangan?" Lala terkekeh kecil. "Udah biasa kayaknya. Rani kan sibuk kerja terus. Mana sempat mikirin nikah." Rani hanya pura-pura tak dengar. Ia menandatangani buku tamu, mengambil souvenir, lalu tersenyum kecil. "Makasih ya." "Ya, sama-sama," jawab mereka datar. Begitu masuk ke ruang utama, suasananya semakin ramai. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, musik jazz lembut mengalun, dan aroma bunga segar bercampur dengan wangi makanan. Di pelaminan Della, sepupu yang menikah, tampak anggun dengan gaun putih berhias payet. Di sampingnya, suaminya tersenyum lebar sambil menyalami tamu. Rani sempat ingin mendekat, tapi langkahnya terhenti. Di depan pelaminan sudah ada beberapa keluarga besar, termasuk Tante Mira. Mereka semua sibuk berbincang, tertawa, dan berfoto. Rani tak ingin memotong. Ia memilih duduk di salah satu meja tamu di bagian belakang. Dari kejauhan, ia melihat Tante memandang ke arahnya, lalu berbicara sesuatu pada seorang kerabat. Orang itu menoleh ke arah Rani, lalu tersenyum kaku. Rani bisa menebak, mereka membicarakannya. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin menikmati acara dengan tenang. Sambil menunggu makanan disajikan, ia mengambil segelas air putih. Seorang sepupu laki-laki datang menghampiri sambil tertawa kecil. "Ran, wah, lama banget nggak ketemu. Sekarang kerja di mana?" "Di Bandung," jawab Rani. "Di perusahaan swasta." "Oh gitu. Ya ampun, kok nggak bilang-bilang sih kerja di Bandung. Kamu bagian apa?" "Keuangan." "Keuangan ya? Jadi admin gitu?" Rani tersenyum kecil. "Kurang lebih begitu." Padahal kalau mau jujur, ia bukan admin. Ia direktur keuangan di perusahaan besar yang punya cabang di 3 kota. Tapi Rani tak merasa perlu menjelaskan. Sepupu itu menepuk bahunya. "Ya baguslah, yang penting ada kerjaan. Nanti juga rezekinya nambah. Siapa tahu dapat jodoh orang kantor." "Doain aja," jawab Rani sambil tersenyum. Meski dalam hati ada rasa getir. Ia tahu maksudnya baik, tapi cara bicaranya membuatnya seperti disamakan dengan gadis yang baru mulai kerja. Beberapa menit kemudian, Tante Mira datang menghampiri dengan dandanan glamor, gaun merah, kalung mutiara, dan tas kecil berkilau. "Rani, akhirnya datang juga," katanya dengan suara lantang. "Iya, Tan, maaf baru sempat." Tante duduk di kursi sebelahnya sambil menatap penampilan Rani dari atas sampai bawah. "Pakai baju ini aja. Kamu nggak sempat ke salon, sayang?"
Rambutmu itu, coba disasak dikit pasti lebih cantik. Rani tertawa kecil. Sudah cukup, Tan. Ini aja nyaman. Tante tersenyum tipis. Ya, tapi kan ini acara besar, sayang. Banyak tamu penting juga. Nada suaranya lembut, tapi terasa menusuk. Beberapa sepupu lain yang duduk di meja sebelah ikut melirik. Salah satunya berbisik ke temannya. Duh, kayaknya Rani nggak berubah ya. Masih sederhana banget. Yang lain menimpali. Iya, padahal udah kerja di Bandung. Kirain penampilannya bakal lebih wow. Rani pura-pura sibuk mengaduk minumannya. Dalam hati, ia hanya bisa berkata, Ya Allah, sabar ya hari ini. Ketika pelayan datang membawa makanan, Rani mencoba menikmati hidangan. Tapi setiap kali menatap sekeliling, ia selalu menemukan mata yang memandang sinis atau penuh rasa ingin tahu. Ada yang menatap bajunya, ada yang melihat tasnya, bahkan ada yang sempat bergumam, tasnya kayak udah lama banget ya. Ia menunduk, tersenyum kecut. Lucunya mereka semua tidak tahu bahwa tas itu bukan tas murahan. Tas itu hadiah dari direktur utama kantornya di Bandung. Bentuk penghargaan karena Rani berhasil menyelamatkan proyek keuangan besar. Tapi bagi mata yang suka menilai dari luar, tas itu hanya terlihat biasa. Sementara itu di pelaminan, Della tampak bahagia. Senyum pengantin yang tulus membuat Rani ikut tersenyum. Ia benar-benar tulus ingin mengucapkan selamat. Namun sebelum ia sempat berdiri, salah satu sepupu yang lebih tua mendekat. Rani, kamu nggak bawa hadiah? Oh, ada Tan, tapi masih di mobil travel. Nanti Rani kasih langsung ke Della. Oh, ya. Nggak apa, soalnya tamu-tamu lain pada kasih kado besar-besar. Nanti Della senang kalau lihat kamu juga bawain sesuatu. Nada suaranya seperti menegaskan sesuatu, tapi Rani hanya mengangguk sopan. Ia tahu betul arah pembicaraannya. Mereka ingin membandingkan. Satu hal yang selalu sama dari keluarganya. Mereka suka mengukur kasih sayang dari seberapa besar hadiah yang dibawa, seberapa mewah pakaian yang dikenakan, dan seberapa sering seseorang pamer keberhasilan. Waktu berjalan perlahan, suasana semakin ramai. Di tengah hingar-bingar pesta, Rani duduk diam, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Dalam hatinya muncul rasa asing. Kenapa ya, kadang keluarga bisa jadi tempat paling tidak nyaman? Ia menarik napas panjang, menatap pelaminan yang kini dipenuhi tamu yang ingin berfoto. Senyum di wajahnya mulai pudar, berganti dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara kecewa dan pasrah. Dan tanpa ia sadari, kejadian yang membuat seluruh keluarga terdiam, baru saja menunggu di balik pintu dapur. Hari itu baru saja dimulai, dan apa yang akan terjadi sebentar lagi, akan mengubah cara semua orang memandangnya. Acara pernikahan Della berjalan semakin meriah. Musik makin keras, para tamu sibuk bergantian ke pelaminan untuk berfoto, dan aroma masakan dari buffet memenuhi seluruh ruangan. Semua tampak menikmati pesta, kecuali satu orang yang duduk di meja belakang, memandangi piringnya yang setengah kosong. Rani mencoba tersenyum. Ia tahu, kehadirannya di acara ini bukan untuk mencari perhatian. Tapi sejak tadi, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Tatapan-tatapan kecil, komentar lirih yang disamarkan dengan tawa pelan, semua terasa menusuk walau tak ada kata kasar yang diucapkan langsung. Dari kejauhan, terdengar sepupunya Rika sedang berbincang dengan dua temannya. Itu Rani kan? Dari dulu tampilannya nggak berubah ya? Padahal katanya kerja di Bandung. Temannya menimpali. Iya, masa kenikahan kayak gini bajunya polos banget. Nggak kelihatan kayak orang kerja di kota besar. Rika terkekeh kecil. Mungkin gajinya belum seberapa. Atau dia hemat banget, hehe. Rani menunduk, pura-pura sibuk memainkan sendok di tangannya. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. Dalam hatinya, ia berbisik, kenapa sih? Orang-orang susah banget berhenti menilai dari tampilan. Di tengah perasaan itu, Tante Mira datang lagi. Kali ini bersama dua saudaranya yang lain. Rani, katanya sambil menepuk bahu, kamu nggak foto di pelaminan. Ayo sana, biar kelihatan di dokumentasi keluarga. Rani tersenyum tipis. Nanti aja Tan, lagi nunggu agak sepi. Salah satu saudaranya yang ikut datang menyahut. Nanti keburu kelar loh. Lagian, kalau di foto keluarga besar, kan biar semua tahu kamu datang. Biar nggak dibilang nggak peduli. Nada bicaranya halus tapi menekan. Rani mengangguk. Iya nanti Tan, janji. Beberapa saat kemudian, pelayan catering mulai kewalahan. Para tamu makin banyak, meja-meja penuh piring kotor. Di pojok ruangan, tumpukan nampan mulai menumpuk tinggi.
Rani memperhatikan seorang pelayan muda yang terlihat kerepotan mengangkat piring-piring berat. Hatinya tergerak, ingin membantu. Tapi sebelum ia sempat berdiri, suara seorang sepupu perempuan memotong pikirannya. "Ran," kata Lala sambil mendekat. "Itu di belakang pada kekurangan orang tuh. Kamu bantuin aja kali ya, biar cepet beres. Lumayan bantu panitia." Rani menatapnya agak terkejut. "Maksudnya, bantu di belakang?" "Iya, bantu cuci piring. Kan kamu lagi duduk aja dari tadi. Lagian kamu kan tipe orang yang nggak gengsian, iya kan?" Suara tawa kecil terdengar dari arah meja sebelah. "Wah, bener juga tuh." Celetuk salah satu sepupu lain, Rani pasti nggak keberatan. Dia orangnya santai. Rani terdiam. Suasana di sekitar meja itu terasa berubah. Seolah-olah semua orang menunggu reaksinya. Dalam hati, ia tahu kalau itu bukan permintaan tulus. Nada mereka jelas-jelas merendahkan. Tapi daripada membuat keributan di acara bahagia orang lain, Rani memilih menunduk dan tersenyum. "Kalau memang dibutuhkan ya nggak apa-apa, saya bantu sebentar." Mereka semua saling pandang, agak terkejut karena Rani tidak tersinggung. Tapi beberapa justru tertawa pelan, merasa menang. Tante Mira mencoba menengahi, "Udah, nggak usah repot, Ran. Tapi ya, kalau mau bantu ya nggak apa juga. Lumayan bantuin catering." Nada suaranya terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya lebih seperti pembenaran halus dari penghinaan yang baru saja dilontarkan. Rani berdiri perlahan. "Baik, Tan, saya ke belakang dulu ya." "Bagus," kata Lala sambil menepuk tangannya pelan. Rani memang beda, nggak kayak yang lain. Komentar itu terdengar manis di permukaan. Tapi Rani tahu betul maknanya tersembunyi. Ia berjalan melewati kerumunan tamu yang sedang tertawa-tawa, menuju pintu kecil di sisi gedung. Beberapa orang melihatnya lewat sambil berbisik-bisik, entah apa yang mereka katakan, tapi tatapan mereka cukup membuat pipinya panas. Begitu sampai di dapur belakang, udara panas langsung menyambut. Suara piring beradu, aroma sabun cuci, dan langkah-langkah tergesa para pekerja membuat suasana berbeda sekali dari ruangan utama yang penuh musik dan tawa. Seorang ibu pekerja catering yang berumur sekitar 50 tahunan menatapnya dengan heran. "Loh, Mbak tamu ya? Kok kesini?" Rani tersenyum lembut. "Iya, Bu. Katanya kekurangan orang, jadi saya bantu sedikit." Ibu itu langsung tersenyum. Wajahnya tampak senang. "Wah, jarang-jarang ada keluarga pengantin mau bantu begini. Makasih banyak, Mbak." Rani mengangguk. "Nggak apa, Bu. Saya bantu yang bisa aja." Ia menggulung sedikit ujung gamisnya, lalu mulai membantu memisahkan piring bersih dan kotor. Tangannya bergerak perlahan, mencoba tetap rapi. Sementara di luar, suara tawa keluarga dan musik pesta masih terdengar samar. Saat membilas piring, ia sempat berhenti sejenak. Air mengalir di tangannya, tapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa kecilnya, ketika sering diejek karena keluarganya dulu hidup sederhana. Ternyata orang-orang yang dulu suka meremehkan itu masih sama aja sampai sekarang. Tiba-tiba, seorang pelayan muda menatapnya kagum. "Mbak, keluarga pengantin ya?" "Iya," jawab Rani pelan. "Wah, keren banget. Saya aja udah capek dari pagi, tapi Mbak masih mau bantu." "Nggak malu?" Rani tersenyum tipis. "Nggak usah malu kalau niatnya baik. Lagi pula, semua pekerjaan kan sama berharganya." Anak muda itu terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya juga, Mbak. Saya jadi malu sendiri." Rani kembali mencuci, kali ini dengan hati lebih tenang. Tapi entah kenapa, di balik ketenangan itu ada sedikit rasa perih. Karena ia tahu, di ruangan depan, orang-orang sedang mempergunjingkannya lagi. Mereka mungkin sedang tertawa, mungkin menganggapnya aneh, atau bahkan hina, karena mau melakukan pekerjaan yang dianggap rendahan bagi tamu undangan. Namun Rani tidak peduli. Ia menatap air sabun yang mengalir di wastafel, dan berkata pelan pada dirinya sendiri. "Kalau menolong orang dianggap rendah, biarlah aku jadi orang rendah. Yang penting hatiku nggak kotor seperti pikiran mereka." Dan di saat ia mengucapkan kalimat itu dalam hati, takdir sudah menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah pandangan semua orang di acara itu. Sebuah kejadian sederhana, tapi cukup untuk membalikkan semua pandangan, semua cibiran, dan semua rasa sombong yang selama ini mengelilinginya. Hari itu, di balik dapur panas dan piring-piring kotor, Rani tidak tahu hidupnya sebentar lagi akan jadi cerita yang tak akan dilupakan oleh siapapun di pesta itu. Udara di belakang gedung itu jauh berbeda dari ruang utama yang penuh musik dan tawa. Kalau di depan suasananya seperti pesta mewah, di sini yang terdengar hanyalah bunyi air mengucur, piring beradu, dan langkah-langkah terburu para pekerja catering yang sibuk melayani tamu. Dindingnya penuh uap,
Lantai agak licin, aroma sabun dan masakan bercampur jadi satu. Rani berdiri di dekat bak cuci, menggulung sedikit lengan gamisnya, lalu mulai membantu memisahkan sendok dan garpu yang sudah kotor. Di sebelahnya, seorang ibu paruhbaya sedang membilas gelas. "Mbak beneran keluarga pengantin ya?" tanyanya sambil tersenyum, wajahnya dipenuhi peluh. Rani mengangguk kecil. "Iya, Bu. Katanya kekurangan orang, jadi saya bantu sedikit." Ibu itu menatap Rani dengan kagum. "Wah, luar biasa, Mbak. Baru kali ini saya lihat keluarga pengantin yang mau bantu di belakang. Biasanya mereka cuma nyuruh-nyuruh aja." Rani tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Saya juga kasihan lihat ibu-ibu semua kelelahan dari pagi." Tangan Rani lincah, tapi matanya sesekali kosong, menatap air sabun yang bergelombang di permukaan wastafel. Dari arah dapur kecil, beberapa pelayan lain berbisik pelan, mengira Rani tidak dengar. "Kayaknya dia bukan keluarga deh." "Iya, bajunya nggak kayak tamu-tamu di depan." "Ah, palingan saudara jauh." "Tapi baik sih, mau bantuin." Rani mendengar semuanya. Tapi bukannya marah, ia justru tersenyum. Ia tahu orang sering salah paham hanya karena penampilan. Mungkin kalau mereka tahu siapa dirinya di luar sana, mereka justru akan kaku dan sungkan. Ia lebih suka begini, tidak dikenal, tidak diistimewakan. Tapi hari itu, kesabarannya akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Setelah sekitar 20 menit mencuci, peluh mulai membasahi pelipisnya. Beberapa piring berhasil ia susun rapi di rak pengering. Ibu catering tadi menatapnya dengan rasa terima kasih. "Mbak, udahan dulu aja nanti bajunya basah." "Saya lanjut." "Ya." Rani menggeleng pelan. "Nggak apa, Bu. Masih kuat kok. Lagian saya juga cuma bantu sebentar." Saat itu, dari arah pintu dapur terdengar suara langkah cepat. Salah satu sepupunya Lala muncul sambil membawa nampan kosong. "Oh, beneran di sini kamu, Ran?" katanya setengah kaget. "Aku kira bercanda tadi." Kamu beneran bantu cuci piring?" Rani tersenyum. "Ya, biar cepat beres. Kasihan mereka kewalahan." Lala memutar bola matanya pelan, lalu tertawa kecil. "Ya ampun, kamu tuh beda banget. Aku aja disuruh kayak gini mungkin langsung kabur." Beberapa pelayan ikut tersenyum mendengarnya. Rani hanya berkata pelan. "Ya, tiap orang punya caranya sendiri buat bantu." Lala menatap Rani lama, lalu berkata dengan nada menggoda, "Nanti jangan kaget ya kalau tanganmu jadi kasar kayak pekerja." Rani menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, "Tangan kasar nggak apa, asal hatinya tetap halus." Lala terdiam beberapa detik, lalu pura-pura tertawa dan pergi. Tapi dalam langkahnya, ada sesuatu, entah malu atau gengsi. Setelah Lala pergi, Rani menarik napas panjang. Ia menatap ke arah pintu dapur yang terbuka sedikit. Dari celah itu, ia bisa melihat kilauan lampu kristal di dalam ruangan utama. Terdengar suara musik lembut dan tawa sepupu-sepupu lain yang sedang menikmati hidangan. Sementara dirinya, berdiri di dapur panas, menggenggam spons busa dan piring kotor. "Lucu ya, hidup," gumamnya pelan. Kadang, orang yang paling sering diremehkan, justru yang paling tahu arti kerja keras. Ibu catering di sebelahnya ikut menimpali. "Betul, Mbak. Dunia ini kebanyakan orang lihat dari luar aja. Mereka nggak tahu perjuangan orang lain kayak apa." Rani tersenyum lembut. "Iya, Bu, saya udah biasa." Tiba-tiba, suasana dapur sedikit berubah. Dari arah luar terdengar suara gaduh, seperti rombongan baru saja datang. Musik berhenti sebentar, diganti suara MC yang menyambut tamu penting. "Ibu dan Bapak sekalian, mari kita sambut salah satu tamu kehormatan, Bapak Andra dan rombongan." Beberapa pelayan catering spontan berlari ke arah pintu. "Wah, bos besar datang," seru salah satu dari mereka. "Siapa, Bu?" tanya Rani penasaran. "Itu Mbak Bapak Andra. Orang penting banget, sering muncul di berita. Katanya punya banyak perusahaan besar. Beliau juga dermawan banget, sering bantu yayasan." Rani sedikit tertegun. Nama itu terdengar familiar. "Andra?" gumamnya pelan, mencoba mengingat. "Oh ya, Andra, manajer senior di perusahaannya. Orang yang sering ia temui dalam rapat online, tapi jarang berinteraksi langsung." "Tapi, apa mungkin orang itu yang dimaksud?" Suasana di luar makin ramai. Beberapa tamu bersorak, ada yang bertepuk tangan. Rani melanjutkan mencuci, berusaha menahan rasa penasaran. Ia tidak ingin menonjol. Ia hanya ingin menuntaskan bantuannya, lalu kembali duduk di meja tamu. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Beberapa menit kemudian, pintu dapur terbuka lebar. Seorang pelayan laki-laki masuk tergesa, wajahnya panik. "Bu, itu tamu pentingnya nanyain seseorang," katanya.
Ibu catering bertanya heran. Nanyain siapa? Namanya Rani, Bu. Katanya ibu itu kerja di perusahaannya. Seketika semua mata di dapur menatap Rani. Ia terdiam. Tangan yang tadi memegang piring berhenti di udara. Jantungnya berdetak cepat. Rani? Ulang pelayan itu. Katanya Bapak Andra minta dipanggil ke depan. Katanya ibu itu atasan beliau. Ibu catering langsung menatap Rani dengan mata membulat. Maksudnya, Mbak Rani itu atasannya Pak Andra yang tadi disambut MC? Rani menatap ke bawah, mencoba tenang. Mungkin cuma salah orang, Bu. Pelayan itu menggeleng cepat. Nggak salah, Mbak. Soalnya Pak Andra sendiri bilang, tolong panggilkan Bu Rani, Direktur Keuangan saya. Katanya beliau hadir di sini. Suasana langsung hening. Suara air, piring, dan percakapan berhenti seketika. Beberapa pelayan yang tadi berbisik kini menatap Rani dengan wajah campur, antara kaget dan kagum. Rani menarik napas panjang. Dalam dadanya ada rasa campur aduk, antara terkejut, canggung, dan entah sedikit lucu. Ia meletakkan piring terakhir dengan hati-hati, mengelap tangannya dengan tisu, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, saya keluar dulu, Bu. Ibu catering masih terpaku." Astaga, jadi Mbak Rani itu benar-benar... Rani tersenyum lembut. Saya cuma orang biasa, Bu. Tapi kalau orang itu memang mencari saya, biar saya temui. Dengan langkah tenang, Rani berjalan menuju pintu dapur. Sementara di belakangnya, semua pelayan masih berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di sisi lain gedung, di tengah kerumunan tamu dan keluarga besar, sosok pria berjas hitam berdiri dengan ekspresi penuh hormat, menunggu seseorang yang selama ini tak disangka-sangka oleh siapapun di acara itu. Dan ketika Rani melangkah keluar dari pintu dapur itu, segala pandangan yang selama ini meremehkan akan berubah total. Langkah kaki Rani terasa berat ketika keluar dari dapur belakang. Tangannya masih sedikit lembab karena air cucian tadi, dan ujung gamisnya pun basah terkena cipratan sabun. Tapi anehnya, ia tidak merasa malu. Yang ia rasakan justru campuran antara tenang dan deg-degan. Suara musik lembut dari ruangan utama kembali terdengar. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tamu-tamu berdiri setengah lingkaran, menatap ke arah seorang pria tinggi berjas hitam yang baru saja datang. Wajahnya tampan, posturnya tegap, dan senyumnya ramah namun berwibawa. Dialah Pak Andra. Rani melangkah pelan di antara kerumunan, mencoba untuk tidak mencolok. Namun begitu ia muncul dari arah dapur, seseorang berseru, Itu Bu Raninya, Pak." Semua kepala serentak menoleh ke arah suara itu. Dalam sekejap suasana menjadi hening, musik berhenti. Tawa tamu mendadak hilang, digantikan bisik-bisik kecil yang makin lama makin ramai. "Itu Rani? Yang barusan dari dapur?" "Masa iya? Bukannya dia tadi bantu cuci piring?" Tante Mira yang sedang duduk di kursi VIP langsung berdiri. "Rani?" panggilnya dengan suara bingung. "Kamu dari mana? Kok baru keluar dari dapur?" Rani tersenyum sopan. "Barusan bantu sedikit, Tan. Cateringnya kewalahan." Belum sempat tantenya menimpali, Pak Andra sudah melangkah cepat ke arahnya. Semuanya terdiam ketika pria itu berhenti tepat di depan Rani, lalu menundukkan kepala sopan. "Maaf, Bu Rani," katanya dengan suara dalam dan penuh hormat. "Saya baru tahu kalau Ibu hadir di sini. Seharusnya saya yang menjemput ke depan." Semua tamu ternganga. Bahkan pengantin di pelaminan sampai ikut berhenti tersenyum, menatap ke arah mereka berdua. Tante Mira menatap bergantian antara Rani dan pria itu. Wajahnya seperti tak percaya dengan apa yang didengarnya. Rani tersenyum tenang. "Tidak apa, Pak Andra. Ini acara keluarga, saya datang sebagai tamu biasa saja. Tidak perlu formal begitu." Namun Pak Andra tetap menunduk hormat. "Maaf, Bu, tapi tetap saja Ibu adalah atasan saya. Rasanya tidak pantas kalau saya membiarkan Ibu berdiri di belakang, apalagi saya dengar Ibu sempat membantu di dapur." Nada suaranya tegas, tapi jelas penuh rasa hormat. Kerumunan mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada heran dan malu-malu. "Atasan? Maksudnya Rani itu bosnya dia?" "Yang benar aja. Itu kan Pak Andra, Direktur Utama perusahaan besar." "Kalau begitu berarti Rani..." "Direktur juga?" Tante Mira hampir tak percaya. "Rani, kamu direktur?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. Rani menatap tantenya lembut. "Iya, Tan. Saya Direktur Keuangan di perusahaan tempat Pak Andra bekerja. Tapi saya memang nggak pernah cerita, karena..." "Iya? Buat apa?" Lala yang sejak tadi berdiri di belakang tante tiba-tiba menelan ludah. Wajahnya memucat. Ia masih ingat jelas bagaimana tadi ia menyuruh Rani mencuci piring sambil tertawa. Sekarang, orang yang ia anggap sepupu sederhana itu sedang berdiri di hadapan seluruh tamu
dihormati oleh salah satu tokoh bisnis terkenal. Pak Andra menoleh ke arah tante dan para sepupu Rani. Ibu ini adalah salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan kami. Kalau bukan karena beliau, mungkin banyak proyek besar yang gagal. Kami semua sangat menghormati beliau. Kata-kata itu membuat ruangan seketika hening. Bahkan MC yang tadi sibuk berbicara lewat mikrofon kini terdiam, hanya memegang mic di dada sambil menatap mereka dengan mulut sedikit terbuka. Tante Mira yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat gelisah. Ia mencoba tersenyum kaku. Rani, maaf ya tante tadi nggak tahu. Tante pikir kamu... Rani menimpali lembut. Saya tahu, Tan. Tidak apa. Kadang orang hanya melihat dari luar. Sementara itu, Lala melangkah pelan ke depan, wajahnya menunduk. Rani, aku minta maaf ya. Tadi Rani segera memotong dengan senyum tenang. Sudahlah, aku nggak marah. Aku tahu kamu nggak bermaksud jahat. Tapi aku nyuruh kamu cuci piring. Rani menatapnya dalam, lalu menjawab dengan lembut tapi tegas. Dan aku melakukannya dengan ikhlas. Karena menolong orang itu tidak membuatku jadi rendah. Justru kadang, dari hal kecil seperti itu, kita tahu siapa yang benar-benar punya hati. Beberapa tamu perempuan di meja depan terlihat menunduk malu. Ada yang berbisik lirih. Ya ampun, kita tadi ikut ketawa pas dia bantu di dapur. Dia ternyata orang penting banget. Pantas saja tenang banget. Ya dari tadi. Sementara di sisi lain ruangan, para pelayan catering berdiri kaku di dekat pintu, masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ibu catering yang tadi bekerja bersama Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka perempuan sederhana yang barusan mencuci piring bersamanya adalah direktur keuangan perusahaan besar. Pak Andra lalu berkata, Bu, saya sudah siapkan tempat duduk di depan untuk Ibu. Mohon jangan di sini lagi. Rani menatapnya dan menggeleng pelan. Terima kasih Pak Andra, tapi saya lebih nyaman di sini. Saya datang sebagai keluarga, bukan sebagai siapa-siapa. Pak Andra tersenyum. Baik Bu, tapi izinkan saya tetap menghormati. Ia lalu menunduk sekali lagi sebelum kembali ke tempat duduk VIP di depan. Suasana yang tadi ramai kini berubah menjadi canggung. Musik pun kembali diputar, tapi tak satu pun yang bisa benar-benar menikmati. Semua mata sesekali melirik ke arah Rani, kini dengan tatapan berbeda. Bukan lagi sinis, tapi kagum, malu, bahkan hormat. Tante Mira duduk pelan, masih menatap ke arah Rani sambil memegang dada. Lala kembali ke mejanya dengan wajah merah padam. Sementara itu, Rani duduk di kursinya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menatap ke arah pelaminan, tersenyum pada Della yang menatapnya dengan kagum. Dalam hati Rani berbisik, Tuhan, Engkau memang tahu cara paling lembut untuk membuka mata manusia. Di luar sana, matahari siang mulai bergeser ke barat. Dan di dalam gedung megah itu, semua orang tahu satu hal. Perempuan yang tadi mereka hina karena terlihat sederhana, ternyata memiliki harga diri dan kedudukan jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Namun bagi Rani, bukan penghormatan itu yang penting. Yang ia syukuri hanyalah satu hal. Hari itu, ia bisa membuktikan bahwa kebaikan dan kerendahan hati tidak pernah membuat seseorang jadi kecil. Justru itulah yang membuat manusia menjadi besar di mata Tuhan. Suasana, pesta yang sebelumnya ramai kini terasa janggal. Musik masih mengalun, tapi seolah tak ada yang benar-benar mendengarkannya. Tawa yang tadi memenuhi ruangan kini berganti dengan bisik-bisik pelan dan tatapan malu dari sana-sini. Rani kembali duduk di kursinya dengan tenang, meski di dalam dadanya masih terasa campur aduk. Ia tak pernah berniat membuat kejadian sebesar ini. Ia hanya ingin datang sebagai keluarga, menyapa, memberi selamat, lalu pulang diam-diam. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Membuat orang-orang yang selama ini memandang rendah belajar arti, sebenarnya dari kesederhanaan. Tante Mira menghampirinya lagi. Wajahnya tampak kaku, tapi senyumnya berusaha ramah. Rani, maaf ya nak, katanya pelan sambil menunduk sedikit. Rani mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Tan. Tadi juga Rani nggak merasa tersinggung. Tapi tetap saja, Tante malu sekali. Tante sampai nyuruh kamu bantu dapur. Padahal kamu itu, Rani memotong dengan halus. Tante, tolong jangan merasa bersalah. Justru saya senang bisa bantu sedikit. Lagi pula, mencuci piring tidak membuat saya kehilangan harga diri. Tante Mira terdiam. Tatapan matanya berubah. Ada rasa haru dan juga kagum. Ia menghela napas panjang. Kamu benar-benar dewasa, Ran. Tante yang harusnya belajar dari kamu.
Beberapa saudara lain yang sebelumnya ikut menertawakan Rani, kini mulai mendekat satu persatu. Rika, sepupunya yang paling cerewet, tampak menatap dengan wajah penuh penyesalan. Ran, aku minta maaf, ya, ucapnya lirih. Tadi aku ikut-ikutan ngomong yang nggak pantas. Aku kira kamu. Rani menggeleng lembut. Nggak apa, Rik. Kadang manusia memang gampang menilai dari luar. Aku juga dulu pernah begitu. Yang penting, kita belajar dari kejadian ini. Rika menunduk dalam. Kamu baik banget, Ran. Aku malu. Rani tersenyum. Nggak usah malu. Aku anggap kejadian tadi cuma lucu aja. Lala berdiri di dekat mereka, tapi belum berani bicara. Wajahnya masih pucat. Ia memegang ujung tasnya erat-erat, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Akhirnya Bi dengan suara bergetar, ia berkata, Ran, aku benar-benar minta maaf. Aku yang nyuruh kamu cuci piring tadi. Aku pikir kamu cuman, ya, sepupu yang belum berhasil aja. Rani menatapnya lembut, lalu menepuk pundaknya. Lah, nggak usah minta maaf. Aku nggak marah kok. Aku tahu kamu cuma bercanda. Tapi, satu hal ya. Jangan pernah anggap seseorang rendah hanya karena kelihatannya sederhana. Lala mengangguk pelan, menahan tangis. Iya, aku janji. Sementara itu, tamu-tamu lain yang duduk di dekat mereka mulai bersikap berbeda. Beberapa ibu-ibu yang tadi berbisik-bisik kini justru mencoba bersikap ramah, bahkan sedikit berlebihan. Aduh, Bu Rani, tadi saya nggak nyangka banget loh. Tadi saya lihat ibu di dapur, saya pikir keluarga jauh. Ternyata ibu orang penting sekali. Rani hanya tersenyum sopan. Tidak usah begitu, Bu. Saya sama saja seperti yang lain. Di luar jabatan, kita semua manusia biasa. Tante Mira menyahut pelan. Nah, itu. Dengar semua? Dari tadi Tante malu banget. Masa keponakan sendiri malah lebih bijak dari Tante. Suasana di meja itu berubah menjadi lebih hangat, meski rasa kikuk belum sepenuhnya hilang. Beberapa saat kemudian, MC kembali memegang mikrofon, mencoba mencairkan suasana. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan acara foto bersama. Boleh untuk keluarga besar pengantin, silakan ke pelaminan. Della, pengantin perempuan yang dari tadi memperhatikan semuanya, segera melambaikan tangan ke arah Rani. Kak Rani, ayo sini, foto bareng, serunya sambil tersenyum lebar. Rani berdiri, melangkah ke depan. Kali ini, setiap langkahnya disambut tatapan kagum, bukan lagi sinis. Begitu naik ke pelaminan, Della langsung memeluknya erat. Terima kasih udah datang, Kak. Aku bangga banget punya keluarga kayak Kak Rani, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Rani tersenyum. Selamat ya, Del. Semoga pernikahannya penuh berkah. Kakak senang banget bisa lihat kamu bahagia. Beberapa fotografer mulai mengambil gambar. Lampu blitz berkilat dari berbagai arah. Di tengah sorotan itu, Rani tetap terlihat tenang, sederhana, dan tulus. Tak ada kebanggaan berlebihan, hanya ketenangan seorang perempuan yang tahu betul siapa dirinya. Setelah sesi foto, beberapa tamu kembali mendekatinya. Kali ini bukan untuk bergosip, tapi untuk berkenalan. Bu Rani, saya dengar ibu kerja di Bandung. Di perusahaan yang sama dengan Pak Andra? Iya, jawab Rani sopan. Kami satu tim, saya di bagian keuangan. Wah, luar biasa. Pantas tadi beliau sangat hormat. Lalu, ketika Rani hendak duduk kembali, ibu catering yang tadi bekerja bersamanya mendekat pelan, membawa segelas air putih. Mbak, maksud saya Bu Rani. Rani segera menahan tangannya. Jangan panggil saya Bu, panggil Rani aja. Saya tadi bantu ibu, ingat? Ibu itu tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Saya masih nggak percaya, Mbak. Barusan saya lihat sendiri. Orang-orang yang tadi ngeremehin sekarang malah segan semua. Rani tersenyum hangat. Biarlah, Bu. Yang penting kita tetap jadi diri sendiri. Nggak perlu berubah cuma karena omongan orang. Ibu catering mengangguk pelan. Iya, Mbak. Saya jadi belajar hari ini. Ternyata rendah hati itu nggak ada ruginya. Rani mengangguk setuju. Benar, Bu. Kadang yang terlihat kecil justru punya hati paling besar. Menjelang sore, pesta mulai berangsur selesai. Beberapa tamu pamit, tapi sebagian besar masih membicarakan kejadian tadi. Ada yang masih tak percaya, ada yang malu, dan ada pula yang diam merenung. Sedangkan Rani hanya duduk di pojok ruangan, memandangi sisa pesta dengan senyum tenang. Ia menatap ke arah keluarga besar yang kini bersikap jauh lebih ramah padanya. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada tawa merendahkan. Semua berubah, hanya karena satu hal. Kebenaran akhirnya muncul di saat yang tepat. Dalam hatinya, Rani berbisik pelan. Ternyata, kadang Tuhan tidak perlu membuat kita membalas perlakuan orang lain. Ia hanya perlu menunjukkan siapa kita sebenarnya.
dan biarkan sisanya berbicara sendiri. Ia meneguk air putihnya pelan, lalu menatap keluar jendela. Langit mulai oranye, cahaya senja menembus tirai putih yang lembut. Hari itu panjang, penuh kejutan, dan melelahkan. Tapi entah mengapa, hatinya terasa damai. Rani tersenyum kecil. Lucu ya, gumamnya pelan. Hari yang tadinya penuh rasa malu, malah jadi hari yang penuh pelajaran. Langit Bandung mulai gelap ketika Rani tiba di rumah kontrakannya yang sederhana di daerah Setiabudi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang belum lama reda. Dari kejauhan terdengar suara motor melintas, lalu sunyi lagi. Rani menggantung tas kecilnya di dekat pintu, melepas sepatu pelan, lalu berjalan ke ruang tengah. Di sana hanya ada meja kayu kecil, rak buku, dan sebuah pot tanaman hijau yang daunnya tampak segar. Rumahnya tak besar, tapi hangat dan nyaman. Ia menyalakan lampu, lalu duduk di kursi rotan kesayangannya. Di meja ada secangkir teh hangat yang tadi pagi belum sempat diminum. Masih ada sisa aromanya. Sedikit manis, sedikit pahit, seperti perasaannya hari itu. Rani menatap kosong ke arah jendela. Refleksi dirinya terlihat samar di kaca. Gamis yang tadi ia pakai masih sedikit basah di ujung. Tapi entah kenapa, ia enggan menggantinya dulu. Mungkin karena masih teringat momen siang tadi. Momen yang membuatnya sadar betapa mudahnya orang menilai tanpa tahu isi hati. Ia menghela napas pelan. Lucu ya dunia ini, gumamnya sendiri. Kadang orang baru mau menghargai setelah tahu jabatan kita. Padahal kalau bukan siapa-siapa, bahkan untuk dihormati pun terasa sulit. Ia mengambil ponsel dari tas, membuka pesan masuk. Ada banyak chat baru, dari keluarga, teman kantor, bahkan nomor-nomor yang tak ia kenal. Pesan Dela muncul paling atas. Dela, Kak, makasih ya udah datang. Maaf banget kalau keluargaku sempat bersikap nggak enak. Aku benar-benar nggak tahu mereka begitu. Tapi aku bangga banget punya kakak sepintar dan serendah hati kamu. Rani tersenyum lembut membaca pesan itu. Ia membalas singkat. Rani, tidak apa Del, kakak senang lihat kamu bahagia. Jangan pikirkan yang tadi. Nikmati saja hari-hari barumu sebagai istri. Setelah mengirim balasan, Rani menatap layar ponsel lama-lama. Jemarinya sempat berhenti di atas nama Pak Andra di daftar kontaknya. Ia ragu sejenak, lalu memutuskan membuka chat. Ternyata sudah ada pesan dari pria itu. Pak Andra. Bu Rani, saya mohon maaf kalau kehadiran saya tadi membuat suasana tidak nyaman. Saya benar-benar tidak bermaksud mempermalukan ibu. Saya hanya kaget saat tahu ibu ada di sana. Saya menghormati ibu apa adanya, baik di kantor maupun di luar. Rani membaca pesan itu perlahan, lalu menatap layar dengan senyum tipis. Ia membalas dengan tenang. Rani, tidak apa Pak Andra. Saya tahu maksud Bapak baik. Kadang hidup memang lucu ya. Sekali waktu, Tuhan bisa pakai hal kecil seperti cuci piring untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tak lama, balasan masuk. Pak Andra, betul Bu. Saya pun belajar banyak hari ini. Kadang kesederhanaan justru lebih berkelas dari semua gelar dan jabatan. Terima kasih sudah mengingatkan saya lewat kejadian itu. Rani meletakkan ponselnya pelan, lalu bersandar di kursi. Matanya menerawang ke langit malam di luar jendela, di mana bintang-bintang tampak samar di antara awan. Dalam hatinya ia teringat kembali wajah Tante Mira, Lala, dan Rika yang tadi meminta maaf dengan tulus. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Baginya, kejadian itu bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang pelajaran hidup. Ia berbisik pelan. Kadang, Tuhan tidak membalas lewat kemarahan. Ia membalas dengan cara membuka mata orang lain. Malam semakin larut. Jam di dinding menunjukkan pukul 9:15. Rani berjalan ke dapur kecil, menyalakan kompor, lalu merebus air untuk membuat teh baru. Sambil menunggu air mendidih, ia menatap wastafel kosong. Piring-piringnya hanya 2, sendok 4, semuanya bersih. Ia tersenyum, mengingat kembali piring-piring kotor di pesta tadi. Ternyata, tangan yang tadi dicibir karena mencuci piring, sekarang justru bikin banyak orang sadar. Air mulai mendidih. Ia menuangkan ke dalam gelas, lalu menambahkan 1 sendok madu. Aroma teh hangat menyebar ke seluruh ruangan. Saat ia duduk kembali di kursinya, ponselnya bergetar. Kali ini pesan dari nomor tak dikenal. Nomor tak dikenal. Mbak Rani, ini Lala. Boleh aku telepon sebentar? Aku cuma pengen ngomong sesuatu. Rani sedikit terkejut, tapi segera membalas. Rani. Bolehlah, silakan. Tak lama suara dering masuk. Rani mengangkatnya. Halo La?
Suara di seberang terdengar pelan dan serak. Ran, aku nggak bisa tidur sejak tadi. Aku benar-benar malu. Aku nyuruh kamu cuci piring kayak orang suruhan. Aku nggak tahu kamu siapa sebenarnya. Rani menenangkan. Sudahlah, La. Semua sudah berlalu. Tapi tetap aja, Ran. Aku sadar banget. Aku terlalu suka menilai orang dari luar. Dari baju, dari gaya bicara. Padahal kamu malah tetap sabar, nggak marah, nggak balik nyindir. Aku iri sama ketenangan kamu. Rani tersenyum lembut. Aku juga dulu pernah kayak kamu, lah. Pernah menilai orang dari tampilan. Tapi setelah banyak jatuh, aku belajar. Kadang orang yang tampak biasa justru punya kisah luar biasa di baliknya. Lala terdiam cukup lama. Ren, suaranya bergetar. Boleh nggak besok aku main ke tempat kamu? Tentu boleh. Tapi nggak usah sungkan ya. Rumahku kecil. Justru itu. Aku mau belajar, Ran. Bukan soal kerjaan atau uang, tapi tentang jadi manusia yang nggak gampang sombong. Rani menatap cangkir tehnya, tersenyum hangat. Kamu tahulah, kadang yang paling butuh belajar bukan orang miskin atau orang kaya, tapi orang yang belum pernah menundukkan hatinya. Suara Lala di seberang terdengar lirih. Makasih, Ran. Aku belajar banyak hari ini. Makasih juga. La, karena kamu, aku juga belajar arti memaafkan. Telepon pun berakhir dengan hening yang hangat. Rani menatap langit malam sekali lagi, meneguk teh pelan, membiarkan rasa hangat itu mengalir hingga ke dadanya. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini dari nomor kantor. Rani membuka pesan itu. Sekretaris kantor. Bu Rani, besok Pak Andra ingin mengadakan rapat mendadak dengan tim utama. Beliau bilang ingin membahas etika kerja dan sikap saling menghormati. Katanya, terinspirasi dari Ibu Rani terkekeh kecil, tak menyangka kejadian hari itu ternyata berdampak sampai ke kantor. Ia menulis balasan singkat. Baik, nanti saya hadir. Terima kasih sudah mengabarkan. Setelah itu ia mematikan lampu ruang tengah, hanya menyisakan cahaya temaram dari kamar. Sebelum tidur, Rani berdoa pelan. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini aku diingatkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pakaian atau jabatan, tapi oleh cara kita memperlakukan orang lain. Ia menutup mata dengan senyum kecil di wajahnya. Dan malam itu, Bandung terasa lebih tenang dari biasanya. Entah karena udara yang lembut, atau karena hati seseorang yang akhirnya benar-benar damai. Pagi di Bandung terasa lebih cerah dari biasanya. Udara segar menelusup lewat jendela kamar Rani yang terbuka sedikit. Sinar matahari menembus tirai, jatuh lembut di meja kerja kecil di sudut ruangan. Alarm di ponselnya berbunyi pelan. Rani membuka mata dengan tenang lalu menarik napas panjang. Hari ini entah kenapa hatinya terasa lebih ringan. Kejadian kemarin di pernikahan Dela masih terbayang jelas, tapi bukan lagi menyisakan rasa pahit, hanya rasa syukur. Setelah berdoa singkat, ia bergegas menyiapkan diri. Gamis pastel yang ia kenakan tampak sederhana, tapi rapi. Di wajahnya, senyum tipis mengiringi setiap gerakan. Sebelum berangkat, ia sempat memandangi pot tanaman kecil di meja. Daunnya yang hijau mengingatkannya bahwa sesuatu yang tumbuh dari akar sederhana bisa menjadi kuat dan indah. Yuk, mulai hari ini dengan hati yang bersih, bisiknya pelan sebelum menutup pintu rumah. Kantor pusat tempat Rani bekerja berada di daerah Cihampelas. Gedung tinggi dengan kaca bening dan logo perusahaan besar terpampang di depan. Begitu ia melangkah masuk ke lobi, beberapa karyawan yang biasa menyapanya dengan singkat kini tampak lebih sopan dari biasanya. Selamat pagi, Bu Rani, sapa Satpam dengan senyum lebar. Selamat pagi, Pak Arman, jawab Rani sambil membalas senyum. Bagaimana anaknya, masih demam? Satpam itu sempat terkejut. Wah, Ibu masih ingat. Udah baikan, Bu. Makasih doanya. Syukurlah, ujar Rani lembut sebelum melangkah ke lift. Begitu sampai di lantai 8, suasana berbeda langsung terasa. Beberapa staf keuangan yang biasanya sibuk menunduk ke komputer kini menyapanya dengan penuh hormat. Ada yang berdiri, ada yang menunduk sambil tersenyum. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Rani. Mau saya siapkan kopi seperti biasa? Terima kasih, Dini. Tapi nanti saja ya. Saya mau lihat laporan dulu. Di ruangannya, suasana lebih tenang. Di atas meja, sudah ada setumpuk laporan keuangan dan undangan rapat yang dikirim semalam. Rani duduk, membuka laptop, lalu mengecek email. Baru 5 menit bekerja, pintu ruangannya diketuk. Masuk, ucapnya lembut. Ternyata Pak Andra datang lebih awal, membawa map tebal dan ekspresi serius. Tapi berbeda dari biasanya. Kali ini wajahnya tampak sedikit kikuk. Selamat pagi, Bu Rani, sapanya sopan. Selamat pagi, Pak Andra.
Silakan duduk. Pak Andra duduk pelan, lalu berkata, "Saya ingin bicara sebentar, Bu, tentang kejadian kemarin." Rani menutup laptopnya, menatapnya penuh perhatian. "Saya dengar dari banyak orang di pesta itu," lanjutnya. "Banyak yang merasa malu dan juga tersentuh dengan sikap Ibu. Bahkan beberapa tamu bilang, Ibu mengajarkan pelajaran tanpa perlu berkata apapun." Rani tersenyum samar. "Saya nggak bermaksud mengajarkan siapa-siapa, Pak. Saya hanya melakukan apa yang menurut hati saya benar." Pak Andra mengangguk. "Justru itu yang saya kagumi. Dan karena kejadian itu, saya kepikiran untuk membuat kebijakan baru di perusahaan. Pelatihan tentang empati dan kesetaraan. Saya ingin semua karyawan belajar menghormati siapapun, dari office boy sampai direktur." Rani terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. "Itu ide yang bagus sekali, Pak. Kalau Bapak butuh saya bantu menyusun konsepnya, saya siap." Pak Andra tersenyum lega. "Terima kasih, Bu. Saya tahu Ibu pasti setuju. Karena jujur saja, saya sendiri belajar banyak dari cara Ibu bersikap." Rani tersenyum kecil. "Kadang pelajaran terbaik datang dari hal-hal kecil, Pak. Bahkan dari piring kotor sekalipun." Mereka berdua tertawa kecil, mencairkan suasana. Setelah membahas beberapa hal teknis, Pak Andra pamit ke ruang meeting. Begitu ia pergi, Rani menatap jendela besar di ruangannya. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat jalanan kota yang ramai, kendaraan lalu lalang, dan orang-orang kecil yang berjalan cepat mengejar waktu. Ia berpikir, betapa banyak orang di luar sana yang sedang berjuang, tapi sering tidak terlihat hanya karena mereka tidak berpakaian seperti orang sukses. Rani menghela napas lembut. Mungkin tugas kita bukan cuma bekerja mencari uang, tapi juga menjaga kemanusiaan di tempat kerja ini. Menjelang siang, rapat besar dimulai. Semua manajer dan kepala divisi hadir. Rani duduk di depan, sementara Pak Andra berdiri di podium. "Teman-teman," ujar Pak Andra membuka rapat. "Hari ini saya ingin kita bicara bukan hanya soal angka dan target, tapi soal sikap." Semua peserta rapat terdiam, menatap serius. "Kemarin saya belajar sesuatu dari seseorang di ruangan ini. Beliau tidak menegur, tidak marah, tapi sikapnya membuat banyak orang, termasuk saya, merenung dalam." Rani menunduk pelan, tahu kemana arah pembicaraan itu. Pak Andra melanjutkan, "Saya ingin seluruh tim belajar menghormati siapapun, karena kadang orang yang tampak paling sederhana justru memiliki peran paling besar di balik kesuksesan kita." Ruang rapat hening sejenak. Beberapa orang melirik ke arah Rani, sebagian dengan wajah malu. Rani tersenyum kecil, menatap mereka satu persatu tanpa rasa angkuh sedikit pun. Setelah rapat usai, beberapa rekan mendekatinya. "Bu, kami dengar tentang kejadian kemarin." Saya jadi mikir, selama ini mungkin saya juga sering menilai orang dari tampilan. "Tidak apa," jawab Rani lembut. "Yang penting sekarang kita tahu dan berubah. Hidup selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri." Sore menjelang, Rani berdiri di balkon kecil dekat ruangannya, menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Angin sore bertiup lembut, menyapu rambutnya yang sedikit terurai. Hari ini terasa panjang, tapi damai. Bukan karena semua orang kini menghormatinya, tapi karena ia tahu, rasa hormat itu datang bukan karena jabatan, melainkan karena hati yang tulus. Di bawah sana, seorang petugas kebersihan sedang menyapu halaman depan gedung. Rani memperhatikannya sebentar, lalu tersenyum. Ia membuka dompet, mengambil sebotol air mineral dan sedikit bekal roti, lalu turun menghampiri. "Pak, istirahat dulu. Ini airnya," katanya ramah. Petugas itu tampak terkejut. "Wah, terima kasih, Bu. Ibu baik banget." Rani tersenyum. "Saya juga sering haus kalau kerja. Sama aja, Pak. Kita semua kerja buat hidup." Petugas itu mengangguk sambil tersenyum tulus. Dan di saat itu, Rani sadar, tidak ada yang lebih indah dari saling menghormati, bahkan di hal yang paling kecil. Menjelang malam, ketika semua orang mulai pulang, Rani masih duduk di ruangannya, menatap catatan kecil di buku harian yang selalu ia bawa. Ia menulis pelan, "Hari ini, aku belajar bahwa kekuatan terbesar manusia bukan pada jabatan, tapi pada caranya memperlakukan orang lain dengan hati yang bersih." Ia menutup buku itu, mematikan lampu ruangan, lalu berjalan keluar dengan langkah ringan. Bandung malam itu kembali sunyi, tapi di hati Rani ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sore itu langit Bandung tampak sendu. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di halaman kecil depan rumah Rani, genangan air memantulkan bayangan langit kelabu dan daun-daun yang menetes pelan. Rani baru saja pulang dari kantor.
Ia mengganti pakaiannya dengan daster sederhana berwarna biru muda, lalu menyalakan kompor untuk membuat sup ayam. Hari itu tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya ringan. Baru saja ia duduk di kursi makan. Suara ketukan lembut terdengar dari arah pintu. Tok, tok, tok. Rani menoleh dengan alis sedikit berkerut. Siapa yang datang sore-sore begini? Ia berjalan ke pintu dan membukanya pelan. Di depan sana berdiri 3 orang yang tak asing. Tante Mira, Lala, dan Rika. Ketiganya berdiri ragu di bawah langit mendung, membawa kantong buah dan senyum kikuk. Ran, suara Tante Mira bergetar pelan. Boleh Tante masuk? Rani sempat terdiam beberapa detik. Hatinya hangat sekaligus gugup. Ia segera tersenyum dan mempersilakan mereka masuk. Tentu boleh, Tan. Ayo masuk, hati-hati ya. Lantainya masih agak licin. Begitu masuk, aroma sup ayam yang baru dimasak langsung menyambut mereka. Rumah Rani tampak sederhana. Hanya ruang tamu kecil dengan sofa coklat tua dan karpet biru, tapi bersih dan rapi. Tante Mira memandang sekeliling dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa kagum sekaligus penyesalan. Rumahmu hangat sekali, Rani. Katanya lirih. Ah, ini cuma rumah kecil, Tan. Jawab Rani sambil tersenyum. Tapi saya bersyukur, cukup untuk tempat pulang. Lala dan Rika duduk bersebelahan di sofa. Wajah mereka tampak menahan canggung. Lala membuka suara lebih dulu. Ran, aku tahu mungkin kamu kaget kami datang. Tapi kami benar-benar ingin minta maaf. Aku, Rika, dan Mama nggak tenang setelah kejadian kemarin. Rani duduk di seberang mereka, menatap lembut tanpa sedikit pun nada marah. Kalian nggak perlu minta maaf sebesar itulah. Aku sudah melupakan semuanya. Tante Mira menatapnya dalam. Tapi Tante belum bisa memaafkan diri sendiri. Tante yang nyuruh kamu bantu cuci piring. Tante pikir kamu cuma gadis biasa, nggak tahu kalau kamu orang penting. Rani tertawa kecil. Tante, justru itu lucunya hidup. Kalau saya datang dengan mobil mewah dan baju mahal, mungkin orang langsung menghormati. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan datang dengan sederhana, supaya orang bisa belajar tentang hati, bukan tampilan. Ruangan hening sejenak. Hanya suara sendok yang beradu pelan di dapur. Rika menunduk, suaranya pelan. Ran, waktu aku lihat anak buah kamu hormat banget sama kamu, aku malu luar biasa. Aku bahkan sempat ngerasa kecil banget. Tapi pas lihat kamu tetap tenang, nggak sombong, malah masih bantuin orang, aku sadar. Ternyata aku yang miskin, Ran. Miskin hati. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seperti berhenti sejenak. Rani menatap Rika dengan mata lembut. Rik, kamu nggak miskin. Kamu cuma belum sempat belajar. Sekarang kamu sudah tahu, dan itu berarti kamu sedang tumbuh. Rika meneteskan air mata, lalu tertawa kecil. Kamu selalu bisa ngomong dengan cara yang bikin tenang. Dulu aku pikir kamu pendiam karena minder. Ternyata kamu cuma nggak suka pamer. Rani tersenyum. Saya nggak punya apa-apa untuk dipamerkan, Rik. Semua yang saya punya cuma hasil kerja dan doa. Itu saja sudah cukup. Tante Mira menatapnya dengan air mata mengambang di sudut mata. Rani, Tante malu. Tante selama ini sering menilai orang dari luarnya. Padahal kamu, anak yang selama ini kami anggap paling biasa, ternyata punya hati yang paling luar biasa. Rani mendekat, menggenggam tangan Tante Mira. Tan, tolong jangan merasa bersalah. Saya tetap hormat sama Tante, apapun yang terjadi. Saya anggap kejadian kemarin itu cara Tuhan menyatukan kita lagi. Air mata Tante Mira pun jatuh. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang. Terima kasih, Rani. Kamu sudah buka mata Tante. Mulai sekarang Tante janji, nggak akan lagi menilai siapapun dari pakaian atau status. Mereka bertiga terdiam, tenggelam dalam keharuan yang tulus. Lalu Rani berdiri berjalan ke dapur. Kalian pasti belum makan ya? Aku masak sup ayam, sederhana tapi lumayan hangat. Lala segera berdiri. Biar aku bantu, Ran. Rani menatapnya sambil tersenyum. Boleh, tapi jangan suruh aku cuci piring lagi ya. Suasana langsung mencair. Mereka tertawa bersama. Tawa itu ringan, jujur, dan penuh kelegaan. Tak lama, mereka duduk mengelilingi meja kecil. Sup ayam mengepul di tengah, aroma bawang dan daun seledri menyebar ke seluruh ruangan. Tante Mira sesekali menatap wajah Rani, seperti masih tak percaya betapa besar hati keponakannya itu. Rani, kamu tahu nggak? Ucap Tante Mira pelan. Tante dulu sempat iri sama adik kamu, yang hidupnya terlihat lebih mewah. Tapi setelah ketemu kamu lagi, Tante sadar, kebahagiaan bukan dari apa yang kita punya, tapi dari ketenangan yang kamu tunjukkan. Rani tersenyum hangat. Bahagia itu bukan karena punya banyak hal, Tan.
Tapi karena tahu cara bersyukur dengan yang sedikit, Lala menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu tahu nggak, Ran? Sejak kemarin aku jadi mikir terus. Ternyata kamu lebih sukses dari siapapun di keluarga ini. Tapi kamu nggak pernah berubah. Kamu tetap jadi Rani yang dulu suka bantu siapa aja." Rani menatap mereka satu persatu. Karena hidup nggak pernah minta kita jadi sempurna lah. Cuman minta kita tetap jadi manusia yang punya hati. Henning, tak ada lagi rasa canggung. Tak ada jarak. Yang tersisa hanya kehangatan keluarga yang akhirnya kembali saling menghargai. Setelah makan malam, Tante Mira berdiri lalu memeluk Rani erat. "Tante bangga padamu, Nak. Semoga hidupmu selalu penuh berkah." Rani membalas pelukan itu lembut. "Amin, Tan. Dan semoga kita semua belajar jadi keluarga yang saling menguatkan, bukan saling menilai." Sebelum pulang, Lala sempat berkata sambil menatap halaman kecil rumah itu, "Ran, rumahmu kecil tapi rasanya nyaman banget. Mungkin karena isinya cinta yang besar." Rani tertawa kecil, mungkin juga karena supnya enak. Mereka pun tertawa bersama lagi, tapi kali ini tawa itu bukan basa-basi. Itu tawa yang lahir dari hati yang sudah berdamai. Saat mereka melangkah pergi, Rani berdiri di depan pintu, menatap mobil mereka yang perlahan menjauh di jalan basah. Hujan rintik turun lagi, membasahi pipinya, tapi ia tak tahu apakah itu air hujan atau air mata bahagia. Ia menatap langit dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, kadang untuk memperbaiki hati manusia, engkau hanya butuh satu kesalahpahaman kecil." Malam itu, Rani menutup pintu rumah dengan senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Ia tahu, sesuatu dalam hidupnya baru saja berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Ia tak hanya memenangkan rasa hormat orang lain, tapi juga mengembalikan cinta dalam keluarganya. Dan di bawah langit Bandung yang masih menetes lembut, Rani merasa benar-benar damai. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di pernikahan Della. Waktu berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam hati banyak orang. Keluarga besar Rani kini sering saling berkunjung. Tante Mira kadang menelepon hanya untuk menanyakan kabar. Lala yang dulu gemar membandingkan diri dengan orang lain, kini malah sering mengirim pesan berisi kutipan tentang bersyukur. Rika, sepupunya yang dulu suka mengejek, kini lebih banyak diam dan belajar mendengarkan. Rani tersenyum setiap kali menerima kabar dari mereka. Ia tak pernah menyangka, hal sepele seperti mencuci piring bisa membawa perubahan besar. Kadang, Tuhan memang punya cara aneh untuk mengajarkan manusia tentang makna rendah hati. Suatu pagi di akhir pekan, Rani duduk di taman kecil dekat rumahnya. Di tangannya ada buku catatan lusuh yang sudah penuh dengan coretan. Di depannya, langit Bandung terlihat cerah. Burung-burung beterbangan di antara pohon-pohon besar. Ia menulis pelan, sambil berbicara seolah pada dirinya sendiri. Hidup ini lucu, ya. Kadang orang mengukur nilai seseorang dari hal-hal yang bisa dilihat mata. Pakaian, rumah, mobil, jabatan. Tapi semua itu bisa hilang kapan saja. Sedangkan kebaikan hati, ketulusan, dan kesabaran, itulah yang tidak bisa dibeli. Ia menatap sekeliling, memperhatikan orang-orang yang sedang berolahraga, anak kecil yang berlarian sambil tertawa, dan pedagang yang menawarkan jajanan di pinggir taman. Semua terlihat biasa, tapi entah mengapa, semuanya terasa istimewa di matanya. Rani menutup bukunya sebentar dan memandangi langit. Kalau semua orang bisa belajar untuk tidak cepat menilai, mungkin dunia ini akan lebih damai, gumamnya pelan. Di saat yang sama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Della, sang mempelai yang kini sudah menikah. "Della, Kak Rani, aku dan suami mau mampir minggu depan ke Bandung. Suamiku bilang dia ingin bertemu langsung dan berterima kasih, karena pelajaran hidup dari Kak Rani kemarin membuatnya sadar pentingnya menghargai orang dari hati, bukan tampilan." Rani tersenyum membaca pesan itu. Ia mengetik balasan singkat. "Rani, silakan Del. Rumahku selalu terbuka. Tapi jangan bawa apa-apa ya. Bawa senyum saja cukup." Setelah itu, ia menatap pohon di depannya dan kembali termenung. Ia teringat lagi bagaimana dulu ia sering merasa minder karena berasal dari keluarga sederhana. Ia pernah berpikir bahwa tanpa pakaian bagus dan rumah besar, orang tidak akan melihatnya. Tapi sekarang, ia tahu. Justru kesederhanaan itu yang membuatnya kuat. Hidup bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang merasa cukup, ucapnya pelan. Sore harinya, Rani menerima panggilan video dari Lala. Wajah Lala di layar tampak lebih cerah dari biasanya. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa.
Ran, katanya sambil tersenyum, aku baru mulai ikut kegiatan sosial. Bagi-bagi makanan ke panti asuhan tiap akhir pekan. Kamu yang menginspirasi aku. Rani menatapnya lembut. Baguslah, aku senang dengarnya. Ternyata dari kejadian kecil kemarin, banyak hal baik yang muncul. Lala mengangguk mantap. Iya, dulu aku cuma mikir gimana caranya kelihatan sukses. Sekarang aku cuma pengen hidup berarti. Rani tersenyum lebar. Itu baru sukses yang sebenarnya lah. Setelah panggilan berakhir, Rani termenung lama. Ia sadar, pelajaran hidup tidak selalu datang dari buku atau seminar, tapi dari pengalaman yang menyentuh hati. Dan kadang, satu momen yang memalukan bisa berubah jadi berkah yang membuka banyak mata. Malamnya, Rani duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Hujan turun lagi, menimpa genting rumahnya dengan suara yang menenangkan. Ia menulis sesuatu di buku hariannya. Hari ini aku belajar lagi, bahwa setiap kebaikan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar tanpa kita sadari. Jangan pernah berhenti jadi orang baik, meski dunia tidak selalu baik pada kita. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari nomor kantor. Bu Rani, besok kita ada acara bakti sosial dari perusahaan. Bapak Andra minta ibu ikut jadi pembicara. Beliau bilang, ibu paling tepat untuk berbagi tentang nilai empati di tempat kerja. Rani tersenyum kecil. Baik, nanti saya datang. Setelah menutup telepon, ia menatap langit lewat jendela yang setengah terbuka. Lucu ya, ucapnya pelan. Dulu aku disuruh cuci piring karena dianggap rendah, sekarang malah diminta bicara tentang empati. Ia terkekeh kecil, lalu meneguk teh hangatnya perlahan. Rasanya manis, tapi bukan karena gula. Karena ketenangan hati yang ia miliki malam itu. Keesokan harinya, Rani berdiri di depan puluhan karyawan di sebuah aula kantor. Ia mengenakan blus putih dan rok hitam sederhana. Di hadapannya ada banyak wajah, muda, tua, pria, wanita, semuanya menatap penuh perhatian. Rani tersenyum, lalu mulai berbicara. Teman-teman, mungkin sebagian dari kita pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Saya juga dulu begitu, tapi hidup selalu punya cara untuk mengingatkan. Ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Beberapa waktu lalu, saya mengalami kejadian sederhana. Saya disuruh mencuci piring di acara keluarga karena dianggap orang biasa. Tapi di saat itu juga, saya belajar, menjadi orang baik tidak ditentukan oleh posisi atau status. Dan saya bersyukur, karena momen itu membuat saya sadar. Kita tidak perlu terlihat hebat untuk dihormati. Cukup jadi manusia yang punya hati. Ruangan hening. Beberapa orang tampak menunduk, sebagian lagi mengangguk pelan. Ada keharuan yang tak bisa dijelaskan. Rani melanjutkan, suaranya lembut tapi mantap. Jangan pernah remehkan siapapun yang kita temui. Mungkin hari ini dia hanya seorang petugas kebersihan. Tapi siapa tahu besok dia yang menolong kita saat jatuh. Dunia ini berputar, dan kebaikan selalu kembali pada yang menanamnya. Begitu ia selesai berbicara, tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi Rani tidak merasa bangga. Ia justru merasa haru, karena ia tahu, semua ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang pesan yang Tuhan titipkan lewat perjalanan hidupnya. Malamnya, ketika semua kegiatan selesai, Rani berdiri di balkon kantor. Angin Bandung berhembus lembut, menyapu rambutnya yang sedikit terurai. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, dan senyum kecil terukir di bibirnya. Kalau saja semua orang mau sedikit lebih sabar, sedikit lebih menghargai, mungkin dunia ini nggak akan sesakit itu. Bisiknya pelan. Ia menatap langit yang gelap tapi penuh bintang. Hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah hati kita mau menunduk. Dengan langkah tenang, Rani berjalan menuju mobilnya. Di wajahnya terpancar kedamaian yang tidak dibuat-buat. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai, tapi untuk malam itu, ia sudah menang. Bukan menang karena berhasil membuktikan siapa dirinya, tapi karena berhasil tetap jadi manusia yang baik meski pernah diremehkan. Dan di bawah langit Bandung yang bertabur cahaya malam, Rani berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan. Aku mungkin tidak kaya harta, tapi Engkau jadikan aku kaya hati, dan itu lebih dari cukup." Cerita Rani berakhir di sana. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan keangkuhan, tapi dengan kedewasaan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang berharga bukan seberapa tinggi ia dipuji, melainkan seberapa besar hatinya tetap rendah,
meski punya alasan untuk sombong. Dan siapapun yang mendengar kisah ini, mungkin akan belajar satu hal yang sama. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Sebab yang tampak sederhana, kadang menyimpan kemuliaan yang tak terlihat oleh mata. Lihat 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 oleh